ini adalah hal yang paling mudah. Jadi mudah sekali beli dimanapun tempat ada. Mau batangan boleh, perhiasan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B di channel Ahmad Jubeidi. Kali ini Pak B akan membicarakan tentang investasi emas, bagaimana caranya, terus tipnya seperti apa, yang mudah bagi yang belum tahu ya. Oke, bagi yang belum tahu, ini adalah channel Ahmad Jubeidi, channel yang membahas berbagai tema, ada pendidikan, perkebunan, budidaya dan sebagainya, tapi yang paling banyak adalah tentang seputar investasi emas bagi pemuda maupun bagi yang sudah melaksanakan atau yang sudah praktek. Oke, tapi sebelumnya support dengan like, subscribe, dan komen. Support dengan like, subscribe, dan komen, dan ikuti terus, tekan tombol lonceng agar nanti Anda dapat ilmu yang gratis yang terus setiap saat akan Pak B update untuk perkembangan selanjutnya. Oke, mari kita simak video ini. Pak B akan membahas tentang tip membeli emas paling mudah, paling sederhana. Bagaimana caranya? Paling basic ya, atau paling basic itu adalah kemurnian dan keaslian. Jadi jangan sampai membeli emas hanya misalnya bungkusnya, kan ada juga yang terjadi beberapa itu adalah emas yang palsu begitu ya. Tapi jangan sampai. Jadi beli emas itu yang murni dan atau asli. Oke, untuk yang pertama adalah emas perhiasan. Emas perhiasan itu pilih, yang pertama paling basic ini, paling mudah, pilih toko yang terpercaya. Banyak cabangnya, besar, karena nggak akan mungkin toko itu menggadekan nama besarnya hanya nanti berbuat yang tidak sesuai. Itu toko yang terpercaya. Bisa juga Galeri 24. Ada toko Kencana, macam-macam. Kalau di tempat-tempat Anda, kalau di tempat Pak B nya ada toko Semar, ada toko Perahu, ada toko Arjuna dan sebagainya. Nah, di tempat-tempat Anda semua pemirsa, biasanya toko yang sangat ramai itu biasanya toko yang baik untuk kita beli. Ya. Terus yang akan dijadikan rujukan banyak orang. Karena aneh kan ini kan, oh itu di situ aja yang gramnya cocok, ukurannya cocok, emasnya tua, gitu. Emasnya tua, nah, begitu ya, nanti harga buybacknya atau mudah, begitu. Bahkan nanti kalau ada suratnya yang hilang begitu, sudah ada tandanya bahwa dia berada di toko itu. Dan kalau misalnya mau bagaimana cara menjual emas yang tidak ada suratnya, silahkan simak di video Pak B yang lain atau di channel Ahmad Jubeidi. Tuh, jadi toko yang terpercaya, yang banyak yang beli dan tidak ada yang komplain. Oke, itu yang perhiasan. Terus yang harga saat membeli ya, dan harga saat menjual, tanya-tanya dulu. Yang kedua tanya-tanya dulu ya. Seperti tadi, setelah yang pertama adalah tentang keaslian dan kemurniannya, terus tanya-tanya dulu harga membeli dan menjual. Tanya saat buybacknya bagaimana. Harga seperti di kwitansi satu. Yang jual beli potongan-potongan perhiasan. Yang kedua harga pada saat besok dijual, jadi harga pasar begitu ya. Jadi ada harga kwitansi, nanti misalnya kita belinya 700.000 per gram, besok pas beli 2-3 tahun ya 700.000 per gram. Soal potongan sebagainya itu masalah toko, itu ya seperti. Yang kedua harga pasar atau harga saat kita jual, ya, saat kita bertransaksi. Nah, tapi cenderung yang ini, tapi dengan syarat investasi emas itu jangka panjang. Ingat ya, sekali lagi adalah jangka panjang, tidak jangka pendek, segera kan enggak ya. Nah, tadi kadar keasliannya sudah kita cek, nah, itu seperti itu. Karena kalau perhiasan juga, kalau misalnya memang tidak kita mau beli iman-iman begitu ya, nah, itu bisa digadekan. Kalau untuk melihat uang bisa digadekan, jadi bisa digadekan dengan di pegadaian juga bisa, emas perhiasan, emas batangan juga bisa. Jadi ini yang penting
Nah, selain tadi adalah kemurniannya, beli perhiasan juga tanya-tanya dulu bagaimana buy back-nya dan sebagainya. Kalau misalnya apakah menggunakan harga kwitansi atau harga pada saat bertransaksi besok. Nah, yang ketiga tadi kadar keaslian sudah ya. Jadi tadi kadar keaslian dan juga saat beli dan buyback. Itu untuk yang perhiasan. Karena perhiasan itu nanti belinya itu di toko yang dulu pernah, atau jualnya ya, jualnya di toko yang pernah kita beli. Itu paling intinya kan jualnya itu di toko yang pernah kita dulu beli dan dengan syarat-syarat tidak, notanya tidak hilang, terus warnanya tidak kusam dan lain sebagainya. Sekarang untuk yang emas batangan. Emas batangan itu banyak macamnya, ada UBS, Mata Sinata, Sampurna, macam-macam, ada UBS, banyak sekali macam ragamnya. Silahkan dilihat banyaknya macam ragamnya, dan bahkan ada yang emas kecil-kecil, baby gold, mini gold, IWA dan sebagainya. Oke, kalau yang ini adalah rajin cek harga pasar. Nah, kalau mau di toko ya, harga pasar di toko itu toko A, toko B akan berbeda harganya. Nah, jadi beda harga, beda tahun. Tanya dulu ini cetakan yang keberapa, tahun terbaru atau yang lama. Itu hanya seperti itu ya. Beda toko, beda harga. Karena ada toko juga yang ngambil emas batangan itu asli, tapi dia hanya minta tambahan untung atau tambahan biaya pengiriman misalnya. Atau memang sudah diinputkan di situ, pokoknya harganya per gram ini segini. Itu macam-macam tergantung tokonya. Nah, terus tadi kalau emas kecil-kecil juga biasanya antar teman, komunitas dan sebagainya. Emas murni itu ya tadi 24 karat itu, karena emas kan ada 24 karat, 22 karat, 20 karat, 18 karat, 16 karat, 14 karat, 10 karat, 9 karat, 8 karat dan lain sebagainya. Intinya kalau yang emas batangan itu kan yang 24 karat. Kalau yang di bawah itu biasanya untuk emas perhiasan. Atau juga bisa untuk dinar misalnya 22 karat. Tuh ya. Kalau yang perhiasan tadi, Pak B tambahi itu, kalau semakin karatnya semakin kecil berarti campurannya atau selain emas murninya itu semakin banyak, kan begitu gampangnya. Jadi itu belinya tadi bisa di Pegadaian, kalau di Pegadaian kali 24, bisa di Putih Antam, bisa di toko-toko terpercaya yang besar di kota Anda, juga di marketplace. Tapi di marketplace itu usahakan COD ya. Nah, jadi ketemu, jadi barang dengan ketemu, sehingga nanti resiko penipuan itu dikurangi begitu ya. Nah, itu seperti itu. Beli di teman juga sama COD ya. Jadi resiko untuk ada hal-hal yang tidak diinginkan itu dikurangi. Seperti itu, sehingga ini adalah hal yang paling mudah. Jadi mudah sekali beli dimanapun tempat ada, mau batangan boleh, perhiasan boleh. Tapi saran Pak B kalau mau untuk investasi adalah emas batangan, karena nanti imbal hasilnya atau buybacknya akan maksimal sama-sama jangka waktunya. Tapi kalau tetap mau emas perhiasan, jadi jangka waktunya jauh lebih panjang dan keuntungannya bisa dinikmati dengan cara dipakai. Bagi yang suka memakai perhiasan monggo, bagi yang tidak juga, nah itu adalah keputusan semuanya ada pada Anda. Pak B hanya memberitahu, Pak B hanya menginformasikan, keputusan ada pada Anda sepenuhnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Sampai tujuannya tercapai. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.